Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita melanjutkan pengajian kita Tamihul Hafidhin ini, yaitu masih tentang bab ikhlas bagian yang ke-6. Pada pertemuan sebelumnya saya telah mengatakan bahwa nasihat dari Haram bin Hayyan mengatakan bahwa seseorang yang mau beriman kepada Allah yang mau taat kepada Allah tidak akan bisa tanpa disertai dengan keimanan yang kuat, sehingga Allah akan memberikan keuntungan baginya, yaitu dengan memberikan kasih sayangnya dan menjadikan orang-orang yang di sekitarnya juga memberikan kasih sayang kepada dia. Itulah keuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keyakinan dan iman yang kuat. Kemudian saya akan melanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari sahabat Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa menunjukkan sahabat Suhail bin Saleh an Abi saking bapak Suhail an Abi Hurairah saking Abi Hurairah an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sataman kening Nabi iku qala dawuh sapa kanjeng Nabi, inna wa satamani Allah ta'ala kang maha sapa Allah ida ahabba nalikane temen sapa Allah abdan ing Allah qala mongko dawuh sapa Allah Jibril malaikat Jibril, inni satamane ingsun Allah iku uhibbu temen sapa ingsun Allah fulan ing fulan wa ahibba mongko temen sira Jibril hu ing fulan fayaku mongko dawuh sapa Jibril malaikat Jibril ahli samai maring penduduk langit, inna rabbakum satamane pangeran sira kabeh iku yuhibbu demen sapa rabbakum fulan ing fulan fa ahibbu mongko demen sira kabeh hu ing fulan wa yuhibbu mongko demen hu ing fulan sapa ahli samai pira-pira penduduk langit fayudahu mongko den dewelahu maribuan apa al-qabu beparingi fi ardi ing bumi. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika Allah itu mencintai kepada hambanya, maka Allah itu akan mengumumkannya kepada malaikat Jibril dan mengatakan bahwa sesungguhnya aku Allah itu mencintai fulan ini, mencintai seseorang ini, maka cintailah wahai Jibril kepada fulan ini karena aku juga mencintai dia. Kemudian malaikat Jibril mengumumkannya kepada semua penduduk langit, mengatakan bahwa sesungguhnya wahai penduduk langit, sesungguhnya Tuhan kalian Allah itu mencintai fulan ini, maka cintailah fulan ini karena Allah juga mencintai fulan ini. Jadi maka semua penduduk langit juga akan mencintai fulan ini karena Allah mencintai fulan ini. Jadi itu keuntungan seseorang yang dicintai oleh Allah, maka semua penduduk yang ada di langit juga akan mencintai dia. Dan yang keuntungan yang kedua adalah Allah akan memberikan semua keinginannya yang ada di bumi. Itu keuntungan bagi seseorang yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya wa iza abhadha nalikani bendu sapa Allah abdan ing kawula hamisu zalik mongko utawi umpamane mengkono hubba. Jadi seseorang yang apabila seseorang itu dibenci oleh Allah, maka umpamanya seperti Allah mencintai seseorang hambanya tadi, yaitu Allah akan mengumumkan kepada malaikat Jibril, sesungguhnya aku Allah membenci kepada hambaku ini, maka bencilah hamba ini karena aku juga membenci hamba ini. Kemudian malaikat Jibril juga mengumumkan kepada semua penduduk langit bahwa sesungguhnya Allah Tuhan kalian semua membenci hamba ini, maka bencilah hamba ini karena Allah juga membenci hamba ini. Jadi itu kerugian bagi seseorang atau seorang hamba yang dibenci oleh Allah, maka semua penduduk langit juga akan membencinya. Dan yang kerugian yang kedua adalah ia tidak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu adalah kerugian bagi seseorang yang dibenci oleh Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan nasihat dari Syekh Syakik bin Ibrahim. Wawiyah dan diriwayatkan
an Syakik bin Ibrahim saking Syekh Syakik bin Ibrahim asyahidi kan zuhud an rajulan satamani wong lanang iku sa'au takon sapa raja ku ing Syekh Syakik faqala mongko matur sapa raja inan nasa satamani menungso iku ya sumunani ngarani sapa anas ni ing ingsun soehan wong kang soleh fakai mongko hai kaya apa iku alam weruh ingsun ini ani satemen ingsun iku soehan wong kang soleh au hayu soehan utawa liyane wong kang soleh. Jadi suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Syekh Syakik bin Ibrahim mengatakan bahwa wahai Syekh, sesungguhnya aku dicintai oleh manusia karena mereka semua menganggap aku soleh. Bagaimana saya tahu bahwa diriku ini termasuk orang yang soleh atau bukan termasuk orang yang soleh? Kemudian saya Syakik menjelaskannya. Kala dahu, fakwa mongko dahu fahu maring wajo sapa Syakikun Syakik rahimahullah ta'ala adhir ngahiraken sira kaing antara sira indah soihina ing dalem ngarepe wong kang soleh fa in wadu mongko lamun itu sapa soihin bihi kelawan sira fa mongko wewo sira annaka satemene sira iku soihin wong kang soleh wa ila namun ora itu ing sira fa mongko ora termasuk wong kang soleh. Jadi tanda yang pertama untuk mengetahui bahwa engkau ada orang yang soleh atau tidak menurut nasihat Syakik adalah tunjukkan amal syirimu, amal rahasiamu di hadapan orang-orang yang soleh. Apabila orang yang soleh itu terhadap amal yang engkau lakukan, maka engkau termasuk orang yang soleh. Dan apabila orang-orang yang soleh itu tidak terhadap amal yang engkau lakukan, maka engkau bukan termasuk orang yang soleh. Itu tanda yang pertama untuk mengetahui bahwa dirimu adalah orang yang soleh atau bukan. Dan tanda yang kedua adalah wasanya utawi kaping pindho iku abidi mentokaken sira ad-dunya ing donya qalbika ing atase ati sira fa in hadda mongko lamun ora ha apa qalbiha ing donya fa mongko weruh sira annaka satemene sira iku soehin wong kang saleh. Dan tanda yang kedua untuk mengetahui bahwa dirimu saleh atau tidak adalah berikan dirimu dunia, tunjukkan di hadapanmu dunia berupa harta, kekayaan atau apapun pangkat. Apabila hatimu menerimanya, berarti engkau bukan termasuk orang yang soleh. Tapi apabila hatimu menolak terhadap dunia yang ada di hadapanmu, maka engkau termasuk orang-orang yang soleh. Itu tanda yang kedua bahwa dirimu adalah untuk mengetahui bahwa dirimu itu orang yang soleh atau bukan menurut Syekh Syakik. Kemudian tanya yang ketiga adalah rasa itu utai kami telu iku apidir mautah mentok akan sira al mautah ing pati ala jika ing awak sira fa in tamanat mongko lamun ngarep apa nafs hu ing maut fa mongko wewa sira anaka satemene sira iku sahen wong kang saleh wa ya namun ora arep fa mongko ora termasuk wong kang saleh. Jadi tanda yang ketiga adalah hadapkan di hadapanmu itu sebuah kematian. Jadi ingatlah kamu tentang kematian. Apabila dirimu menolak terhadap adanya kematian, berarti engkau bukan termasuk orang yang soleh. Tapi apabila dirimu itu menerima dan berharap tentang adanya kematian, bahwa berarti engkau termasuk orang yang soleh. Jadi itu ada tiga tanda untuk mengetahui bahwa engkau termasuk orang yang soleh atau tidak. Yang pertama, tunjukkan amal rahasiamu di hadapan orang yang soleh. Apabila mereka tidak terhadap amalmu, maka engkau termasuk orang yang soleh. Dan yang kedua, tunjukkan di hadapanmu sebuah harta dunia. Apabila hatimu menolak terhadap harta dunia itu, maka engkau termasuk orang yang soleh. Dan yang ketiga, tunjukkan di hadapanmu, ingatlah bahwa engkau tentang sebuah kematian. Apabila dirimu menolak terhadap kematian tersebut, maka engkau bukan termasuk orang yang soleh. Sebaliknya jika engkau berharap tentang adanya kematian itu, maka engkau termasuk orang yang soleh. Faizat tamaat mongko nalikane ngumpul fika ing dalam sira apa hazihi iki telu fata mongko
DP sio ya Allah ta'ala maring Allah ta'ala rika dapun yento ya dakhulai ya'u ora mebu rika dakhulai ya'u dapun yento ora mebu apa al ya'u ya fihi ing dalam fi amalika ing dalam amal sira faya sudah mongko dadi sebab rusak alaika ing atas sira apa amaluka amal sira. Jadi apabila 3 hal ini menyatu dalam dirimu, maka bersegeralah engkau untuk berdoa kepada Allah agar terhindar dari perbuatan riya, karena sesungguhnya perbuatan riya itu akan merusak semua amal kebaikanmu. Itu Syekh Syakik bin nasihat dari Syekh Syakik bin Ibrahim. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Wawiyan dan diriwayatkan Sabitul Banani sapa Sabit al-Banan Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi atuna ana ta wae sira kabeh minuna saking wong kang mukmin kau mongko jawab sapa sahabat Allahu utawi Allah wa suhuan utusane Allah iku akramu wa. Jadi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian semua tahu apa itu, siapa itu tanda-tanda orang-orang yang mukmin? Kemudian para sahabat mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi alasi utawi wong kang mukmin iku yamut kang ora mati sapa mukmin hatta yang lahu sehingga ngebeki sapa Allah masami'ah ing pengune hu ing alazi mimma saking barang yuhi bukan dan demenaken alazi wa anna rajulan lamun tetep sak temene wong kang lanang iku amila amal sapa rajul rito atilahi kono amal kono taat marang Allah fil baiti ing dalam omah fil jauh fil baiti tetep ing dalam jone omah ila sabab ina baitan maring lapis 70 ala kuwi baitin ing atase saben-saben omah apa babun utawi wawange min hadidin saking wesi alas al-basa mongko yekti mengagungi hu ing waju sapa Allah rida al-amali ing saendange amali waju hatta yatahaddasan nas sehingga ngumaken sapa annasu menungso bisaika kawan mengkono-mengkono taate waju wa yasidu lan nambahi sapa annas. Jadi Rasulullah mengatakan tanda-tanda orang yang mukmin adalah seseorang itu tidak akan meninggal, tidak akan mati sebelum Allah memenuhi pendengarannya dengan segala hal kebaikan yang ia sukai. Meskipun seseorang itu berada di dalam rumah, di mana rumah itu terdapat 70 lapisan rumah dan pintunya yang terbuat dari besi sehingga ia tidak bisa terdengar dari luar, maka Allah tetap akan memberikan keutamaan kepada seseorang itu, yang mana seseorang itu bisa mendengar setiap amal kebaikannya yang senantiasa dipuji-puji oleh manusia, dan manusia itu juga menambahinya. Maksudnya menambahi itu, para sahabat menanyakan kira dan ucapakan ya Rasulullah utawi Gusti Rasul wa kaifa hai kaya apa iku yasidu nambahi sapa anas menungso kala dawuh sapa Rasulullah inna mu'minna satamani wong kang mukmin iku yuhibbu demen sapa mukmin ma ing barang sadakeng tambah apa ma fi amalihi ing dalam amal mukmin, yaitu maksudnya menambahi adalah seseorang yang mukmin itu
itu mencintai apabila amal kebaikannya terus bertambah. Jadi meskipun dia berada di dalam rumah yang berada di dalam lapisan 70, bahkan sampai pintu-pintunya terbuat dari besi sehingga tidak bisa terdengar oleh Allah, maka Allah akan tetap memenuhi pendengarannya dengan hal-hal yang ia sukai sebelum ia meninggal. Bahkan seseorang di antaranya orang-orang semuanya juga mencintainya, bahkan melebihkannya di antara yang lain. Itu keutamaan bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian sebaliknya, sumako mongko dawuh sapa nabi lan nabi, ataduna ana tawa sira kabeh minal fajiri manil fajiri utawi wong kang ajul, wong kang fajir. Qalu mongko matur sapa sahabat Allah utawi Allah Rasul lan utusane Allah iku akamu wa Kala dawuh sapa Rasul si utawi wong kang fajir wong kang hajat iku ayamut ora mati sapa fajir hatta yang mau sehingga ngebleki sapa Allah masa mi'ahu ing perumune alasi mimma saking barang yatoh kang den ketingi hu ing ma walau anna abdan lamun saat temen kawula iku amila amal sapa kawula bimaksiati kelawan maksiat Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fi baiti ing dalam omah fi jawfi baitin ing dalam jerone lapisan omah ila sabina maring 70 apane baitan rangkap omai ala kui badan ing dalam saben-saben omah iku babun wong minang hadirin saking hadir al-basa mongko yakti menggoni hu ing alasi sapa Allah Ta'ala bida'ah ing saendangi amali alasi hatta yana hadasa sehingga ngumatan sapa annasu menungso bijalika kelawan mengkuno maksiati alasi wa situ nabi sapa nas. Jadi tanda-tanda bagi orang-orang yang rusak, orang-orang yang rajin, orang-orang yang fajir itu adalah yaitu orang-orang itu adalah tidak akan bisa mati sebelum Allah memenuhi pendengaran orang-orang yang rajin itu dengan sesuatu yang ia benci. Meskipun ia berbuat maksiat di dalam sebuah rumah dengan lapisan 70 dan pintunya yang terbuat dari besi, yang dimana di luarnya tidak akan bisa terdengar, tetap Allah akan memberikan berita kepada seseorang itu dengan pendengaran yang mana yang ia tidak suka, dengan berita yang ia tidak suka, sehingga orang-orang di sekitarnya juga akan membencinya dengan segala amal keburukan yang ia lakukan dan melebih-lebihkannya dengan keburukan yang ia lakukan. Kemudian para sahabat mengatakan, kia dan ucapakan kaifahai kaya opo iku yasidu nambahi sapa annasu menungso ya Rasulullah Gusti Rasul. Qala dawuh sapa Rasul inna fajir satamene wong kang rajin wong kang fajir iku yuhibbu demen sapa fajir ma ing barang sada kang nambah fi fujuhihi ing dalam wajute fajir. Yang dimaksud dengan orang-orang di sekitarnya menambah-nambahi dengan keburukannya adalah yaitu karena seseorang yang rajut, orang-orang yang fajir itu suka ketika menambah-nambahi amal keburukannya. Yaitu itulah kerugian bagi orang-orang yang berbuat fajir atau orang yang rusak, maka ia tidak akan bisa mati kecuali Allah akan menyengsarakan hidupnya sebelum ia mati. Seperti itu. Selanjutnya lagi yaitu sebuah hadis, sebuah nasihat dari Auf bin Abdullah dan dikatakan an Auf bin Abdullah saking Auf bin Abdullah annahu saat temani Auf bin Abdullah iku qala dawuh sapa Auf bin Abdullah karena ono sapa ahlul khairi wong kang ahli kebagusan iku ya tubuh kirim surat ba'duhum maring sebagian kang weneh ila batin maring sebagian liyane bisa satu kalimatin kelawan telu bilang kalimat man utawi sapane wong iku amil kang amal sapa man wi akhiratihi kono akhirate man kafa hingga nyukupi sapa Allah anwar dunyahu ing perkara dunya iman. Pamanan utawi sapane wong asaha kang
berbuat kebagusan fima ing dalam barang bainahu ing dalam antarané ma wa bainahu lan ing dalam antarané Allah asraha mongko gawe bagus sapa Allah ta'ala fima ing dalam barang bainahu ing dalam antarané man wa bainan nasi lan ing dalam antarané manungsa baman utawi sapane wong iku aslaha gawe bagus sapa man saya tahu ing aku atine man aslaha mongko gawe bagus sapa Allah niatihi ing laku man. Jadi nasihat dari Auf bin Abdullah yaitu ada sebagian seorang yang ahli bagus saling menasihati kepada ahli bagus yang lain, yaitu tentang 3 kalimat, bahwa yang pertama adalah barang siapa yang berbuat tentang akhiratnya maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan dunianya. Dan yang kedua, barang siapa yang berbuat baik kepada Allah maka Allah akan menjadikannya ia baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang berbuat baik terhadap hatinya maka Allah akan menjadikan baik terhadap dohirnya. Itu manfaat dari 3 hal yang lain terhadap 3 hal yang berikutnya. Jadi yang pertama tadi, kalau dia mau berbuat senantiasa menjaga kebaikan untuk akhiratnya maka otomatis Allah akan menjaga kebaikan dunianya juga. Yang kedua tadi, jika dia senantiasa menjaga baik terhadap hubungannya kepada Allah, antara dirinya terhadap Allah, maka Allah akan juga menjaga hubungan baik dirinya terhadap sesama manusianya. Dan yang ketiga adalah barang siapa yang menjaga kebaikan terhadap hatinya, yaitu tidak sombong, tidak riya, tidak pamer dan lain sebagainya, maka Allah juga akan menjaga kebaikan dari dohirnya. Itu. Terus saya lanjutkan lagi, yaitu nasihat dari Hamid Al-Lafu. Al-Quran dawuh sapa Al-Hamidu Al-Lafu, Hamid Al-Lafu idza autana kane ngalapaken sapa Allah halaka ing rusake imriin sijine wong akobahu mongko nikelaken bisa alafin bisa asyain ing telu biwa perkara awaluha utawi kawitane salasa iku ya suku maringi rezeki sapa Allahu iman al ilma ing ilmu wa yamna'u lan nyegah sapa Allahu iman anil amali ulama'i saking amali biwa wong kang alim wasani lan utawi kaping pindho iku ya suku maringi sapa Allahu iman suhbata soihin ing kumpule wong kang saleh wayana ulah nyegah sapa Allahu iman an ma'rifati hukukihim saking ngawuhi piwa-piwa hake wong kang saleh wasal isu utawi kaping 3 iku yaftahu buka sapa Allah alaihi ing atase man baba taati ing piwa-piwa wangi taat wayana ulah nyegah sapa man min ikhlasil amali saking ikhlasi amal. Jadi nasihat dari Hamid Al-Lafu mengatakan bahwa jika Allah menghendaki seseorang itu untuk hancur, untuk rusak, maka Allah akan menjadikan diri seseorang itu 3 hal. Yang pertama yaitu Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu, tapi Allah mencegahnya seseorang itu untuk beramal seperti apa yang diajarkan oleh ulama. Jadi ilmunya tanpa amalan dari ulama, jadi ilmunya hanya belajar sendiri tanpa amalan dari seorang ulama, seperti itu. Dan yang kedua adalah jika Allah menghendaki seseorang itu untuk rusak, maka Allah akan menjadikan ia kumpul dengan orang-orang yang soleh, tapi Allah mencegahnya ia untuk bisa berbuat baik kepada orang-orang yang soleh. Maksudnya dia bisa kumpul, tapi dia nggak bisa berbuat baik kepada sesama orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga adalah jika Allah menghendaki seseorang itu untuk rusak, maka Allah akan membukakan kepadanya pintu taat, tapi Allah mencegahnya seseorang itu untuk berbuat ikhlas, hanya berbuat taat seakan-akan dia beribadah, tapi Allah mencegahnya ia untuk berbuat ikhlas. Itu jika Allah menghendaki seseorang itu untuk rusak atau tidak taat kepada Allah. Berikutnya nasihat dari pengarang kitab
Qala dawu sapa al-Faqih radhiyallahu ta'ala innama yakun angin pastine ana apa zalika mengkono kedadian khobasi niatihi kono salah niate wong wasu isayatihi lan eleke lakune wong bi ananiati kono sak temene niat au kuntu lamun ono apa niat iku sahihatan bener lalu zako mongko yakti malini rezeki sapa Allah hu ing wong sapa Allah taala manfaat ilmi ing manfaat ilmu wal ikhlas lan ikhlas amali kono amali man wal ma'rifat hurmati sholihin lan ngawuhi kemuliaane wong kang saleh. Dadi nasihat dari Al-Faqih pengarang kitab mengatakan bahwa dari penjelasan dari Syekh Al-Hamid Al-Alafu yaitu mengatakan bahwa orang-orang yang dikehendaki Allah rusak itu karena sebab dari awalnya niatnya memang ia salah dan dari batinnya dia juga sudah rusak. Jadi dari awalnya dia sudah memiliki niat yang tidak benar sehingga Allah akan menghancurkannya sampai seakan-akan ia baik padahal sebenarnya ia rusak. Seandainya ia berniat untuk benar, maka Allah akan memberikan ilmu kepadanya yang bermanfaat bagi semuanya dan menjadikan amalnya yang ikhlas dan bisa menghormati kepada ulama-ulama soleh, ulama-ulama pendahulunya. Jadi seperti itu. Terus saya lanjutkan lagi nasihat dari Al-Faqih. Qala dawuh sapa Al-Faqih pengarang kitab rahimahullah ta'ala ahbaro nyritakaken ing ingsun asikatu ing wong kang kena diindel bi isnadihi kelawan sanate sikoh an Jabalata saking Jabala al-Yahsubi kang bangsa Yahsubi karena kedawuh sapa al-Jabala kuna ana sapa kita fi hoswatin ing dalem perang ma'al Abdul Malik bin Marwan sertane Abdul Malik bin Marwan fasabahana mongko nuli nekani rajul ing wong lanang mishalun sapa mishalun wong kang ahli melek layanamu kang ora tuhu minawai saking wengi ila aqalahu kejaba ing dalem setitike wengi famakasna mongko nuwi kendel na ing kita ayaman ing dalem biyo-biyo dina lan ifu ing hari ora kita hu ing raja suma alafna mongko kali-kali weruh kita hu ing raja faizan huwa mongko utawi raja faizan huwa rajulun mongko naikane utawi raja min ashabi rasul saking sahabat Rasul. Jadi ini adalah dari Al-Faqih pengarang kitab mengatakan bahwa beliau diceritakan dari seseorang yang bisa dipercaya sanad hadisnya, yaitu dari Jabalah al-Yahsubi. Jabalah al-Yahsubi ketika perang bersama dengan Abdul Malik bin Marwan, yaitu dua orang ini bertemu dengan salah seseorang yang ahli dalam beribadah, ahli sholat malam, dan tidak lain seseorang itu adalah bagian dari sahabatnya Rasul. Kemudian seseorang itu bercerita kepada keduanya, yaitu kepada Jabal dan Abdul Malik bin Marwan, karena ono fima ing dalam barang hadasana kang nyritakaken kita sapa rajul annaka ilan ing sak temene wong kang ngucap minal muslimina saking pira-pira wong kang muslim. Qala dawuh sapa rajul ya Rasulullah duh Gusti Rasul fima ing dalem menapa annajata utawi selamat boten ing dalem dina sesuk. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi ala tukhadi'a ing yen ta ora mbujuki sira Allah ing Allah. Qala mongko dawuh sapa rajul kaifa kaya apa yukhadi'u wa utawi mbujuki kita Allah ing Allah. Qala dawuh sapa Rasul anta malah ing yen ta amal sira bima kelawan barang amal kang perintah
ing sira sapa Allah waktu itu ngalapaken sira bihi kelawan ma hoyo wajilahi ta'ala ing sakliyane ridane Allah ta'ala wa taqwan wedya sira awya ing ya fa inna mongko sak temene ya iku syirik billahi kelawan Allah wa inna mu'i lan setune wong kang ya iku nyati dan undang-undang yaumul kiamat ing dalem dina kiamat usil khalaiki ing ngatasé kepalane pira-pira makhluk bi albaati asya'a kelawan papat pira-pira perkara ya kafir he wong kang kafir ya fajir he wong kang fajir ya hadiyo he wong kang bujuki wong kang penipu ya khasyu he wong kang rugi dola kesasar apa amaluka amal sira babatoran dadi rusak apa ajuka pahala sira fala khalakolan mongko ora ana bagian iku maujud ra kamayan sira al yauma ing dalem dina iki fal tamis mongko sira ajuka ing kanjaran sira miman saking bala saking wong kunta kang ana sira tak malkang amal sira maring man ya mukhadiu wong kang bujuk. Jadi hadis yang diriwayatkan dari seorang yang bagian dari sahabatnya Rasul, yaitu mengatakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan agar kami besok di hari akhir itu bisa selamat? Kata Rasul, kamu akan bisa selamat selagi engkau tidak berbohong kepada Allah. Kemudian seseorang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya seseorang itu berbohong kepada Allah? Kemudian Rasulullah menjawab lagi, seseorang yang berbohong kepada Allah yaitu adalah seseorang yang beramal, berbuat kebaikan, tapi bukan untuk mengharapkan ridhonya Allah, tapi dia hanya sekedar untuk riya, untuk pamer saja, mengharapkan pujian dari orang lain. Dan maka takutlah kamu terhadap riya, karena riya itu bagian dari syirik terhadap Allah. Dan suatu saat nanti ketika di hari akhir orang-orang yang berbuat riya, yang berbuat bukan karena Allah, di hari kiamat akan dikumpulkan dan dipanggil terlebih dahulu dengan sebutan 4 macam, yaitu yang pertama sebutan ya kafir, orang-orang yang kafir, atau sebutan yang kedua ya fajir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang rusak, ya hadiru, ya orang-orang penipu, atau ya khasyu, orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang berbuat riya besok akan dikumpulkan dengan panggilan 4 macam tersebut. Dola kesasar, maka tersesatlah engkau terhadap amalmu semuanya, dan pahalamu, pahala yang kebaikan yang engkau lakukan menjadi rusak semuanya, menjadi batal dan tidak ada gunanya. Maka tidak ada yang bisa menolongmu terhadap kejadian hari ini. Itu besok di hari akhir Allah mengatakan tersebut kepada orang-orang yang berbuat riya, maka merebulah semua amal kebaikanmu karena kamu beramal hanya untuk manusia. Orang-orang yang berbohong, orang yang penipu. Itu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi orang riya itu besok akan dipanggil terlebih dahulu oleh Allah dengan sebutan 4 macam tadi: orang yang kafir, orang yang rusak, orang yang penipu, dan orang yang rugi. Karena memang amalnya benar-benar rugi dan tidak ada gunanya besok di hari akhir. Kemudian kok dawu sopo Jailata Yahbusi kutu takon ingsun lahu maring raja billahi demi Allah allazi la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud ila huwa kejaba Allah anta utawi sira sami taku sira haza utawi iki hadis min Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa raja wallahi demi Allah allazi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ya Allah kejaba Allah ini sak temene ingsun iku sami tuku ingsun ingsun min Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Jailata al-Muhsi ketika diceritakan oleh seseorang tadi,
dari sahabatnya Rasul. Kemudian beliau bertanya kepada seseorang yang sahabatnya Rasul tadi, apakah demi Allah, apakah benar engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah? Kemudian sahabat tadi mengatakan bahwa demi Allah, aku mendengarnya langsung ini dari Rasulullah. Ila an akuna kejaba yen ta ana ingsun ket akhok tu temen salah ingsun sayan ing suwi-wiji lam akun mongko ana ingsun ata amadu kang nyejo ingsun hu ing syai sum. Jadi pengakuan dari sahabat tadi bahwa beliau benar-benar mendengar langsung dari Rasulullah, kecuali jika saya dalam mengatakan ada yang salah itu bukan karena dari kesengajaanku, saya benar-benar mendengarnya dari Rasulullah, dan jika ada ucapanku yang salah itu bukan dari kesengajaanku. Kemudian sahabat tadi meneruskannya dengan membaca surat Al-Munafiqun ayat 1. Sumako'ang mongkonui mojo sobojo sahabat min innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina satamani wong kang munafik iku yukhadi'una pada muju'i wa kabeh wong munafik Allah ing Allah wa utawi Allah iku khadi'uhum muju'i Allah hum ing wong kang munafik. Jadi sesungguhnya dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, sesungguhnya di dunia orang-orang munafik itu mereka semua berbohong terhadap Allah, terhadap amal kebaikannya, seakan-akan beribadah kepada Allah, tapi aslinya bukan karena Allah, hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain. Maka besok di akhirat Allah akan menipunya orang munafik itu dalam kesesatan yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang bab ikhlas bagian yang ke-6. Nanti pada bab berikutnya akan ada penjelasan hadis ini dari Al-Faqih pengarang kita. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.